Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asroful Umam dengan NIM 21103041066. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, kelas A2 di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dalam video ini saya akan mempraktekkan tugas akhir laporan mata kuliah Praktikum Basis Data yang diampu oleh Bapak Arif Hidayat, MKOM. Dalam praktikum ini, aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi MySQL Workbench dan juga aplikasi Exam Control Panel. Untuk apa? Nah, kegunaan dari aplikasi Exam Control Panel ini yaitu untuk menyambungkan aplikasi MySQL Workbench dengan server dan juga dengan phpMyAdmin yang ada pada localhost. Localhost bisa dibuka di Google Chrome, bisa seperti ini untuk localhostnya. Di sini belum ada database yang diperintahkan untuk kita buat pada praktikum ini. Untuk tugas yang pertama, kita diperintahkan untuk membuat database Togoku dan perintah create database dan juga dengan menggunakan useTog untuk dan mengaktifkan database Togoku dengan perintah use. Kita ke bagian MySQL. Oke, sebelumnya sudah saya persiapkan untuk script database-nya. Untuk script pembuatan database-nya yaitu menggunakan perintah create database. Kemudian untuk mengaktifkan database tersebut kita gunakan sintak atau perintah use togoku. Ini belum saya run. Kita coba run. Oke. Create database sudah bisa. Untuk database sudah terbentuk, kita cek lagi di localhost. Coba kita refresh. Dan di sini muncul database Togoku. Karena sebelumnya tidak ada, kita tadi sudah buat di MySQL Workbench. Kemudian kita aktifkan database tersebut. Untuk perintah yang kedua kita sesuaikan. Untuk perintah ke-1, mohon maaf, ya kita disuruh membuat tabel member dengan kolom sebagai berikut: ID member, karakter dengan tipe data varchar, tidak boleh lebih dari 15 karakter, di style atau diatur not null, tidak boleh kosong, dan diatur sebagai primary key. Kemudian kolom yang kedua, nama dengan tipe data varchar juga tidak boleh lebih dari 25 karakter. Kemudian diatur not null, tidak boleh kosong. Dan yang ketiga, kolom tanggal lahir dengan tipe data date. Oke, sudah saya ketik sesuai dengan yang ada pada panduan praktikum. Oke, mari kita eksekusi. Create database. Oke, tentunya berjalan dengan lancar. Kita bisa cek lagi di localhost MyAdmin di bagian database Togoku. Nah, di sini sudah terbentuk kolom member. Tadinya belum ada. Kemudian perintah selanjutnya yaitu mengisikan data sebagai berikut. Data sesuai dengan gambar yang ada di sini. Ke dalam kolom tabel member. Ini sudah saya ketik sesuai dengan yang ada pada gambar. Perintahnya yaitu dengan menginsert into member atau masukkan dalam member, values isinya ya sebagai berikut. Kemudian yang tadi create table, perintah untuk membuat table member. Kita jalankan insert into-nya. Oke, bisa dijalankan.
untuk mengecek apakah data tersebut sudah masuk seperti yang diperintahkan dalam praktikum. Selanjutnya Anda disuruh melihat isi tabel member yang sudah masuk. Kita gunakan perintah select bintang from member atau select from tabel member. Kemudian jangan lupa kasih titik koma. Kita jalankan. Oke, di sini sudah bisa kita lihat bahwa datanya sudah masuk ke dalam kolom yang ada pada tabel member. Untuk perintah yang kedua, kita diarahkan untuk membuat tabel barang dengan kolom ID barang, nama barang, kemudian harga, dan juga stok merek juga. ID barang di sini dengan tipe data varchar, nama barang juga dengan tipe data varchar, harga dengan tipe data double, stok dengan tipe data integer, dan juga merek dengan tipe data varchar. Di sini ID barang tidak boleh lebih dari 15 karakter, nama barang tidak boleh lebih dari 25 karakter. Kemudian untuk merek tidak boleh juga lebih dari 25 karakter. Untuk setelan ID barang dan juga nama barang, kita setel dengan not null atau tidak boleh kosong. Kita ketik sesuai dengan yang ada pada panduan praktikum. Ya, seperti ini sudah saya ketik. Create table barang ID barang varchar. Kita rapikan biar tampilannya lebih. Oke. Jangan lupa pada bagian akhir ini kita kasih tanda kurung tutup dan juga titik koma. Pada bagian create tables sudah nama tabelnya, kita kasih tanda kurung buka. Oke, kita jalankan. Sudah bisa. Kita cek lagi di localhost. Apakah tabel tersebut sudah terbuat? Kita refresh. Oke, tabel barang sudah masuk di sini ya. Jadi bisa kita lihat ada tabel barang. Kemudian perintah berikutnya yaitu mengisikan data ke tabel barang ya, ke kolom barang yang sudah ada di tabel barang. Biasanya seperti sudah saya ketik itu sudah sama persis dengan yang ada pada panduan. Oke, kita jalankan. Nah, untuk mengecek datanya sudah masuk atau belum, seperti perintah yang tadi, select bintang from barang, kita Ctrl Enter. Nah, ini sudah data-data yang kita ketikkan sudah masuk ke dalam kolom tabel, di dalam kolom yang ada pada tabel barang. Untuk perintah berikutnya, kita disuruh atau diperintahkan untuk membuat tabel karyawan dengan kolom ID karyawan dan ID karyawan, kemudian kolom nama karyawan, kemudian username, dan juga password. Dalam script ini, kita buat create table karyawan, di mana perintah tersebut akan diarahkan untuk membuat tabel dengan nama karyawan. Kemudian kita masukkan kolom ID karyawan.
dengan tipe data varchar. Karakternya tidak boleh lebih dari 15 dan juga diatur not null, tidak boleh kosong dan juga diatur primary key. Nama tipe datanya juga varchar, tidak boleh dari 25, not null, tidak boleh kosong. Kemudian username, tipe datanya varchar juga dengan karakter tidak boleh lebih dari 25 karakter. Passwordnya tipe datanya varchar dengan format tidak boleh lebih dari 20 karakter. Jangan lupa kita kasih kurung tutup dan juga titik koma untuk menjalankan create table. Ini juga pada bagian karyawan tidak jangan sampai lupa dikasih kurung buka. Kita jalankan. Oke, di sini sudah bisa, tidak ada yang error. Insert into karyawan. Kemudian sesuai perintah yang ada pada laporan praktikum, pada panduan laporan, kita disuruh untuk memasukkan data seperti berikut. Ada ID karyawan, nama karyawan dan juga username juga password. Ada Dela, Yoko, Bibilung, Dendi, Saputra. Mari kita masukkan. Di sini sudah sama persis dengan yang ada pada panduan tersebut, di mana ada tipe ada ID karyawan card 0001 sampai 5 ini. Kemudian nama-nama ada Dela, Yoko, Bibilung, Dendi, Saputra. Ini sudah sama dan yang terpenting ini harus urut sesuai dengan urutan ini, urutan kolom. Kolom ke-1, kedua, ketiga, keempat itu harus urut. Jikalau Anda mengisikan berantakan, Anda mengisikan dengan acak, maka untuk formatnya tidak akan masuk karena di sini sudah diatur formatnya. Oke, kita jalankan. Karyawan sudah bisa kita eksekusi. Karyawan sudah terbuat. Kemudian untuk melanjutkan, kita diperintahkan untuk melihat isi tabel dari karyawan. Isi tabel dari karyawan, apakah datanya tadi sudah masuk ke kolomnya. Kita cek dengan perintah select bintang from karyawan. Nama tabelnya karyawan. Oke, kita enter. Oke, datanya sudah bisa kita lihat, sudah masuk di sini. Dan otomatis nanti di localhost sudah ada. Ini kan ini karena belum saya refresh, maka belum keluar. Oke, kita nah, sini sudah muncul tabel karyawan dengan isi sebagai berikut. Seperti ID karyawan sudah, datanya sudah masuk, untuk nama juga sudah masuk, username pun masuk dan juga passwordnya tidak ada yang beda dari perintah yang ada pada panduan praktikum. Untuk berikutnya kita disuruh untuk membuat tabel supplier dengan isi kolom ID supplier dan nama supplier dan juga alamat. ID supplier dengan tipe data varchar, nama dengan tipe data varchar juga, alamat pun sama dengan tipe data varchar. Hanya yang membedakan untuk ID supplier karakter tidak boleh dari 15, nama tidak boleh dari 25 dan alamat juga tidak boleh dari 30. Untuk ID supplier diatur not null primary key, untuk nama supplier not null. Kita coba eksekusi di bagian scriptnya. Nah, untuk create table, membuat table supplier, kita jalankan. Sudah bisa. Kita cek lagi di localhost, apakah tadi sudah masuk.
Tentunya belum, karena belum. Oh, ternyata sudah. Walaupun belum saya refresh, di sini sudah bisa kelihatan tabel supplier. Untuk kolom-kolomnya kita jelajahi apakah sudah ada isinya. Belum, karena memang belum kita isi. Untuk kolom supplier belum kita isi data. Oke, di sini kita diperintahkan untuk mengisikan data sebagai berikut. Ada Agus, Bagas, Charlie, Dono dengan alamat sebagai berikut: Pesanggerahan, Gatot Subroto, Pahlawan, Sunan Ampel. Ini kita ketikkan, kita inputkan ke dalam tabel kolom supplier. Oke, kita rapikan, kita eksekusi di bagian sini. Untuk melihat, kita select from supplier. Oke, di sini sudah bisa terlihat bahwa datanya sudah masuk. Untuk yang berikutnya, kita diperintahkan untuk membuat tabel penjualan dengan kolom sebagai berikut. Terdapat nota, nomor nota, tanggal, jumlah, total, ID member, ID barang, ID karyawan, nota dengan tipe data varchar, tanggal dengan tipe data date, jumlah dengan tipe data integer, total juga dengan tipe data integer, ID member dengan tipe data varchar. Ini sama dengan ID member, sama dengan kolom yang ada pada tabel member. Jadi nantinya kita setel foreign key atau FK yang ada pada bawah sini. ID member, ID barang, ID karyawan itu semuanya sudah terdapat pada kolomnya, pada tabelnya masing-masing. Nah, kemudian kita buat foreign key ID barang. Nanti saya jelaskan di bagian skripnya. Oke, di sini sudah kita buat create table penjualan, nomor nota, tipe datanya varchar, tidak boleh lebih dari 20 karakter. Kita atur sebagai primary key, tidak boleh dikosongi, not null. ID barang varchar. Ini untuk keterangan foreign key. Nah, kita atur foreign key pada ID member merujuk, atau reference ID member merujuk kepada tabel member di bagian ID member. Jadi foreign key-nya ID member itu sama dengan ID member yang ada pada kolom, yang ada pada tabel member ya. Kemudian ID barang juga sama dengan ID barang yang ada pada kolom barang, yang ada pada tabel barang, maaf. ID karyawan di setel sebagai foreign key sama atau merujuk kepada ID karyawan yang ada pada tabel, merujuk ke kolom ID barang, ID karyawan yang ada pada tabel karyawan. Kita jalankan di sini. Oke, sudah bisa, tidak ada yang error. Kemudian perintah berikutnya, kita tentunya disuruh untuk memasukkan data seperti pada tabel karyawan, pada tabel-tabel sebelumnya. Di sini kita memasukkan data ke tabel penjualan. Yang pertama yaitu nota, nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan, kolomnya seperti itu. Nah, datanya sudah saya ketik sebelumnya seperti yang ada pada gambar. Kita tinggal mengeksekusi untuk bagian ini. Tidak ada yang error karena sudah saya sesuaikan. Untuk melihat di sini apakah benar-benar sudah ada, tentu sudah. Kita cek dengan select from penjualan. Oke. Nah, sudah masuk, sama seperti yang ada pada laporan seperti ini.
Selanjutnya melihat tabel penjualan sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir kita disuruh untuk membuat tabel pembelian. Kita disuruh untuk membuat tabel pembelian seperti ini. Create tabel pembelian dengan isi kolom, nomor faktur, kemudian ID nomor faktur, kemudian ID barang, ID karyawan, dan juga pembelian, tanggal pembelian, jumlah barang, dan juga total. Untuk tabel pembelian, nomor faktur di tipe data varchar, ID supplier, tipe datanya juga varchar, ID barang, tipe datanya juga varchar, ID karyawan juga varchar, dan juga tanggal pembelian kita setel sebagai tipe data date, jumlah barang integer, total integer. Yang kita setel sebagai primary key yaitu nomor faktur, foreign key, ID supplier, foreign key atau FK-nya kita atur ID supplier merujuk kepada ID supplier yang ada pada tabel supplier. Berarti kolom ID supplier kita itu sama dengan kolom ID supplier yang ada pada tabel supplier. Kemudian ID barang juga kolomnya sama dengan kolom ID barang yang ada pada tabel barang. Kemudian ID karyawan sama dengan kolom ID karyawan yang ada pada tabel karyawan. Kita jalankan. Oke, tidak ada yang error. Kemudian perintah yang ke-6, kita disuruh untuk memasukkan data seperti yang sebelum-sebelumnya, nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, dan juga jumlah barang juga total. Kita sudah ketikkan di dalam sini. Kita eksekusi. Dan di sini sudah ada. Sudah bisa dieksekusi, bisa kita lihat juga dengan perintah select bintang from pembelian. Oke, di sini sudah masuk. Kita sudah bisa melihat di sini. Kita cek juga di localhost apakah sudah masuk semua. Kita refresh dan benar semua tabelnya sudah ada di sini. Untuk kolom-kolomnya pun bisa kita lihat di sini pembelian. Nah, di sini sudah datanya sudah masuk. Oke, untuk perintah pembuatan database stok buku sudah bisa kita bilang sukses. Sebelumnya sudah saya buat skripnya memang karena untuk menghemat waktu. Tentunya saya membuat dengan panduan dari modul praktikum yang diajarkan pada mata kuliah praktikum basis data. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya di bagian tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.